Informasi penting buat teman-teman PMI yang mau pulang ke tanah air dengan tujuan Bandara Juanda Surabaya. Hingga tanggal 20 September 2021 mendatang, Juanda tidak membuka untuk kedatangan dari luar negeri. Hanya ada 2 bandara yang menerima kedatangan dari luar negeri, yakni Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dan juga Bandara Samratulangi Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Peraturan berubah lagi ya teman-teman, padahal kemarin itu yang turun di Juanda itu lancar-lancar saja penerbangannya. Tetapi hari ini secara mendadak udah nggak ada penerbangan dari Taiwan ke Surabaya, dan ternyata hingga tanggal 20 September 2021 nanti PPKM level 2 hingga 4 di Indonesia itu diperpanjang kembali. Dan selama kebijakan tersebut diterapkan, dilakukan pembatasan perjalanan internasional. Jadi hanya ada 2 bandara yang menerima kedatangan dari luar negeri, yakni Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Samratulangi Manado. Hal ini sangat membuat pusing para PMI yang udah siap tiket turun di Juanda ya. Buat teman-teman yang rumahnya Jawa Timur dan sekitarnya, pasti sangat terbebani banget dengan peraturan baru ini. Dan mau nggak mau harus mengubah rute turun di Jakarta Bandara Suta. Padahal tadinya juga udah lancar-lancar aja, baik-baik aja turun di Juanda Surabaya. Sekarang pintu masuk untuk Surabaya ditutup kembali. Kebetulan ini saudara saya entar hari Jumat tanggal 17 September itu rencananya juga mau terbang ya dari Taiwan ke Surabaya dengan menggunakan Scott Air. Cuma karena Surabayanya tutup, tidak menerima penerbangan dari luar negeri, akhirnya dialihkan atau dioper turun ke Bandara Suta Jakarta dengan penerbangan Cathay Pacific Transit Hong Kong. Bandara Juanda Surabaya itu tutup untuk kedatangan dari luar negeri hingga tanggal 20 September ya, dan untuk selanjutnya belum ada kepastian akankah diperpanjang atau tidak. Bikin pusing aja ya teman-teman, peraturannya sebentar-bentar berubah, dikit-dikit berubah, tapi mau gimana lagi? Dilansir dari Jakarta iNews.id, pemerintah memperketat kedatangan dari luar negeri. Para pelancong baik warga asing maupun warga negara Indonesia wajib melakukan karantina selama 8 hari. Selain itu mereka harus sudah mendapatkan vaksin COVID-19. Pengetatan perjalanan internasional dari luar negeri wajib vaksinasi dan karantina 8 hari. Ini merupakan pengawasan kedatangan dari udara, kata Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi atau Marinvest, Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers pada hari Senin, 13 September 2021 malam. Dia menambahkan pintu masuk kedatangan udara hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta atau Bandara Suta dan Samratulangi Manado. Sementara itu untuk Bali, lanjut Bapak Luhut, masih dipertimbangkan melihat kondisi meskipun status PPKM di Bali sudah turun menjadi level 3. Bali masih dipertimbangkan lihat 1 dan 2 minggu ke depan, ujarnya. Sebelumnya, Bapak Luhut mengatakan penerapan PPKM level 2, 3, dan 4 berhasil menurunkan kasus infeksi hingga 93,9% secara nasional, bahkan di Jawa dan Bali turun 96% dibandingkan pada masa puncak pada bulan Juli lalu. Dalam penerapan perpanjangan PPKM level 2, 3, dan 4 yang dilakukan sejak tanggal 6 September hingga 13 September, perkembangan kasus terus signifikan dan membaik. Hal ini terjadi penurunan kasus hingga 93,9%. Secara spesifik di Jawa dan Bali turun 96% dari puncak di bulan Juli lalu, kata Bapak Luhut. Perkembangan COVID-19 di Indonesia hari ini 15 September 2021 turun ya dibandingkan kemarin. Hari ini ada penambahan sebanyak 3.948 orang yang positif
Dan untuk yang sembuh itu ada penambahan 11.046 orang, dan untuk yang meninggal dunia sebanyak ada penambahan 267 orang. Alhamdulillah kasusnya turun, semoga Indonesia segera bebas ya dari COVID-19. Amin amin ya robbal alamin. Meskipun mengantongi negatif PCR, ribuan orang yang masuk ke Indonesia positif COVID-19 termasuk beberapa para PMI. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan ribuan orang masuk ke Indonesia membawa surat negatif corona, namun setelah dites mereka menunjukkan hasil tes positif COVID. Setiap orang yang masuk ke Indonesia via bandara akan menjalani 2 kali tes. Tes pertama saat tiba di RI atau entry test, lalu tes setelah menjalani karantina atau exit test. Betapa pentingnya tes entry dan tes exit, karena setelah tes entry dari 100 orang yang dites, ada 1,1% orang yang positif, tapi 100 orang yang dikarantina ternyata begitu kita tes exit, 2,5% di luar 1,1% tetap juga positif. Kata Bapak Budi saat rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari Senin 13 September 2021. Dari data yang ditampilkan Bapak Budi pada layar, terdapat pembagian bahwa sebanyak 3,5% WNI dan 0,8% WNA yang masuk Indonesia menunjukkan hasil positif meskipun telah membawa hasil tes negatif COVID. Berikut ini 10 negara asal penerbangan dengan persentase hasil positif COVID-19 tertinggi. Yang pertama Arab Saudi dari 4.717 orang, 702 positif, persentasenya 14,9%. Malaysia 6.961 orang, 582 positif, persentase 8,4%. Uni Emirat Arab 3.504 orang, 143 positif, persentase 4,1%. Selanjutnya ada Korea Selatan, Jepang, Turki, Taiwan, Singapura, Amerika Serikat, dan Qatar. Jadi berdasarkan data Kemenkes tersebut tercatat ada 1.636 orang yang diketahui positif COVID-19 meski memegang surat hasil tes negatif COVID. Selanjutnya, tindakan Kemenkes terkait kondisi itu, Budi mengatakan Kemenkes akan segera melakukan kerjasama bilateral dengan Kementerian Kesehatan dari 3 negara tersebut serta memastikan laboratorium mana saja diperbolehkan digunakan untuk pemeriksaan PCR sebelum datang ke Indonesia. Karena hal yang sama juga dilakukan seperti negara Korea Selatan dan Cina, kalau kita mau datang ke sana hanya beberapa lab di Indonesia yang diperbolehkan untuk bisa melakukan tes PCR untuk menjaga kualitas agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.